Camtalkers nih, kalau jadi fotografer terkenal kayak gue gini jadi banyak lensanya, kamera juga banyak, terus udah gitu lensa juga kalau banyak kerjaan otomatis lensanya juga pilihnya yang mahal-mahal kayak gini nih. Enak kalau jadi fotografer kaya tuh gimana? Nah, Mas. Ya. Punya saya, Mas. Loh, mirip Pak. Sama kali ya. Waduh. Itu kan yang sering saya pakai buat foto human interest. Human interest. Oh, ternyata pantesan. Beda punya saya lebih ringan dari ini. Berarti punya saya lebih murah. Nah, ngomong-ngomong nih, ada Pak Wahyu sekarang nih teman-teman Camtalkers. Pak Wahyu ini adalah fotografer human interest ya Pak ya? Iya. Nah, mungkin banyak yang nggak tahu nih Pak, human interest itu apa. Kita lihat aja dulu nih video berikut ini. Apa sih human interest? Fotografi human interest lebih termasuk ke dalam bagian dari fotojurnalisme, yaitu menggambarkan kehidupan dan interaksi manusia dengan lingkungannya dan melakukan sesuatu untuk membantu subjek foto. Di dalam fotojurnalisme, human interest termasuk dalam bagian feature. Bagian ini hanya disisipkan dan bukan untuk berita utama. Kategori human interest lebih banyak tentang kehidupan individu atau masyarakat biasa yang jarang diulas. Nah, udah lihat kan tadi videonya apa itu human interest. Nah, teman-teman yang baru lihat, ini adalah acara paling keren yaitu namanya Talk. Kita sekarang bareng sama Pak Wahyu. Pak, Ya, silahkan Pak, perkenalkan diri Pak. Baik, Mas Ran. Ya. Pertama-tama Wahyu Diatmoko. Saya sendiri adalah sebenarnya bukan fotografer, dibilang fotografer. Tapi saya adalah civil engineer yang usaha saya sendiri adalah membangun bandara-bandara geodis di Indonesia. Oh, Bapak membangun bandara di Indonesia. Ada berapa bandara Pak di Indonesia? Hampir 300 lebih mungkin bandara di Indonesia. Nah, terus bisa menyerempet ke fotografi itu gimana Pak? Karena bandara ini ada dari Sabang sampai Merauke dan itu juga pekerjaan saya juga banyak traveling sehingga ya sambil jalan juga sambil mengunjungi tempat-tempat wisata dan juga saya mengambil foto-foto di daerah-daerah tersebut. Ya, tersebut. Ya, fotografi juga saya pakai foto-foto dokumentasi dari pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan. Oh, jadi untuk kebutuhan kantor. Betul, Mas. Nah, dari situ jadi keterusan ternyata Pak ya? Iya. Ya, foto-foto ini seru gitu. Akhirnya jadi keterusan dari situ lah mulainya Pak. Betul. Itu udah berapa tahun berarti Pak? Dari tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Jadi traveling pertama di Belanda, keliling Eropa, itu juga sekalian pertama kali kerja. Iya, Dulu iya. banyak foto-foto di sana. Iya, iya. Sambil pulang, ya sambil foto-foto. Tapi belum terlalu hobi, Oke. cuma sekedar foto traveling aja. Iya, yang penting ada yang buat diceritain lah gitu ya. Betul, Mas. Kita nih ya siapapun lah untuk jenis pekerjaan apapun, hobi apapun, punya fotografer idola yang membuat Bapak terinspirasi gitu. Foto-fotonya keren nih, gue pengen coba juga deh, bisa nggak ya gue foto kayak gini? Ada nggak sih Pak? Pertama kali saya belajar foto itu ada Denny Patungka. Denny Patungka. Denny Patungka. Iya, Denny Patungka, kemudian juga ya fotografer lokal ya. Iya. Sebenarnya jadi idola saya Rarindra Prakarsa itu juga salah satu fotografer idola Oke. saya. Kemudian ada Kenvin, Oke. yang Pinardi, kemudian juga ada Niko Fredia, kemudian juga ada Yadi Setiadi. Banyak Pak ya. Iya, itu cukup banyak. Itu mempengaruhi hasil foto Bapak nggak sih? Pada saat Bapak foto, wah ini kayak ini gue terinspirasi sama ini. Ada nggak sih? Sangat ya? sangat berpengaruh. Biasanya kalau ngelihat karya-karya itu di mana Pak? Di Instagram kah atau di mana? Zaman sekarang mungkin lebih banyak di Instagram ya. Iya ya, Kenal, lebih mudah aksesnya. Lebih mudah aksesnya. Iya, Awalnya juga saya nggak kenal sama mereka juga. Ya melalui media Instagram, Iya. akhirnya saya kenal Iya, dan bisa dekat dengan mereka. Jadi dilihat karyanya segala macam. Betul. Sekarang Jadi lebih mudah dengan lebih adanya mudah gitu. canggih teknologi. Nah, Bapak sendiri pernah nggak sih Pak ikut-ikut lomba gitu atau istilahnya pengen ikut atau komunitas gitu? Komunitas-komunitas saya juga banyak ikutin ya. Seperti komunitas fotografi Indonesia itu sering saya ikutin. Kemudian juga ada juga di Instagram sebenarnya ada Geo Nusantara, kemudian ada Kamera Indonesia.
kemudian ada komunitas belajar motret, ya ada cukup banyak lah. Jadi teman-teman fotografer lain juga sering pada ikut komunitas, tergabung sama komunitas walaupun motivasinya masing-masing beda. Ada yang gue mau mengasah ilmu lagi, ada yang gue mau memperluas network supaya pekerjaannya jadi banyak, misalkan. Kemudian bisa ketemu teman-teman baru. Terus yang ada yang menarik lagi adalah bisa sambil olahraga, karena camping itu jalan-jalan segala macam, cari kesana sini, Pak ya. Nah, nih Bapak nih ada hobi, ada pekerjaan utama, ada ikut sama komunitas, ada keluarga juga. Nah, bagi waktunya gimana tuh, Pak? Anak udah berapa, Pak? Anak 3, Mas. Oh, ada 3 tuh. Kalau bisa bagi waktu gimana, Pak? Aja saya coba ngatur antara saya berangkat kantor sekitar jam 9. Jam 9 karena jam 6 sampai jam 9 waktu saya di rumah bersama keluarga. Oh, jadi, pagi justru Pak. Pagi ya. Sebelum anak-anak berangkat sekolah. Sebelum anak-anak berangkat sekolah sama anak yang kecil. Iya. Itu juga. Jadi saya coba bagi waktu di situ sampai jam 9 sehingga jam 9 sampai jam 9 malam mungkin saya di kantor. Jam 9 terus saya kembali ke rumah. Jadi, itu konsekuensi dari saya bekerja. Kemudian dari sisi istri juga awalnya agak beratan dengan seperti itu. Karena Sabtu Minggu kalau saya ambil foto, dia juga merasa berat. Terutama anak-anak yang masih cukup kecil. Sehingga akhirnya dicarikan solusi, Sabtu Minggu kita pilih salah satu. Boleh saya foto, cuma foto itu dari pagi. Karena jam 3 kami berangkat. Jam 3, jam 10 sudah di rumah lagi. Sudah di rumah lagi. Iya, istirahat. Kalau mau jalan-jalan masih bisa. Jadi masih ada 1,5 hari. Seru banget ya. Ternyata dengan kesibukannya Pak Wahyu masih bisa bagi waktu, masih bisa main sama anak, masih bisa bekerja dan masih bisa hobi ya Pak ya. Iya. Nah, kita akan gali lagi seputar perjalanan Pak Wahyu setelah satu ini. Orang lebih suka bangun siang, kita bangun pagi, kita dapatkan suasana pagi, warna-warnanya masih lebih berasa kalau kita foto pagi dibandingkan dengan foto siang. Itu sudah. Fotografi human interest cukup luas cakupannya, seperti potret fotografi, kultur fotografi, street fotografi, travel fotografi, konseptual fotografi, dan yang lainnya. Kebanyakan foto human interest adalah menggambarkan kehidupan masyarakat dengan ekonomi lemah atau kedalaman. Tapi sebenarnya human interest tidak membatasi pada subjek masyarakat kelas bawah saja, tapi juga termasuk potret keberhasilan dari masyarakat atas. Foto human interest adalah rangkaian foto yang bercerita. Camp Talk, balik lagi di acara Camp Talk Pak Arlan dan ada Pak Wahyu. Kita sedang membahas soal human interest fotografi. Nah, tadi udah sedikit dijelaskan human interest itu apa. Nah, sekarang saya mau nanya, Pak, kali Pak memilih human interest fotografi dari sekian banyak genre fotografi? Human interest sebenarnya cukup menarik buat saya, karena lebih menyentuh ke suasana-suasana sekitar ya. Ya, di situ juga saya coba melihat kondisinya, gambar-gambarnya kok enak dilihat. Jadi mulai dari situ saya mulai menyukai human interest. Iya, apalagi Bapak kan itu yang sering dari bandara ke bandara. Di bandara itu pasti banyak sekali tipe-tipe orang yang beda. Betul. Yang tiap hari datang beda lagi. Jadi otomatis kayaknya nih seru nih kalau difotoin ya, ini menarik sekali. Gitu. Mungkin itu yang membuat tertarik sekali. Dan tiap daerah juga punya keadaan yang kultur masing-masing, sehingga di situ juga kami mencari sesuatu yang baru. Iya. Di Jakarta kan lama-lama udah sering ya begitu orang berkemeja, berdasi kerja, udah terbiasa. Tapi kalau di daerah mungkin punya kebiasaan yang macam-macam gitu. Iya. Nah, pengalaman Pak yang menarik pada saat lagi hunting foto, yang paling menarik itu kemana sih? Ya sebenarnya cukup menarik semuanya ya. Entah itu di Bromo menarik, kemudian di beberapa daerah, di Bogor menarik, di Rumpin menarik,
Dan juga ada beberapa lokasi yang pernah saya datangin seperti di Myanmar juga. Oh, pernah. Ternyata cukup menarik tuh. Menarik ya. Itu ya, biasanya kalau berangkat gitu Pak, biasanya berapa orang sih Pak? Bisa saya ikut rombongan hunting seperti itu Mas. Iya. Jadi supaya apa ya, ada teman, dibandingkan kita datang foto sendiri, Iya. ya, rasanya juga kurang Kecuali menarik kalau gitu. tuntutan pekerjaan Pak ya, Betul. sendiri. Kalau kerjaan sih kita jalan sendiri. Iya. Nah ini kalau hunting rame-rame pasti ada kenikmatan khusus Pak ya. Betul. Maksudnya tidak hanya foto yang dicari tapi ada komunikasi sesama fotografer, berbagi informasi gitu ya. Jadi yang menarik kalau kita foto hunting itu pertama saat kita bangun pagi. Jadi foto human interest itu saya lebih suka foto antara jam 6 sampai jam 8 pagi. Oke. Sehingga jam 6 itu sudah harus ada di lokasi. Iya. Berarti kita harus bangun jalan itu kalau dari rumah mulai jam 3 pagi kira-kira. Bapak rumahnya di mana? Saya rumah di Bekasi. Bekasi. Oke. Iya. Jadi jalan jam 3 sampai lokasi jam 6 sampai jam 8 kita foto. Ya. Dan itu pun sudah batas. Kita capek ya. Capek ya. Habis itu makan 2 ya. jam sudah cukup. Itu yang menarik, yang menarik. Jadi proses mulai bangun tidur sampai perjalanan sampai saat kita foto sendiri, kemudian juga pada saat kita dan kita mulai upload itu juga membawa keseruan tersendiri dalam fotografi. Biasanya tuh berangkat jam 3, nyampe jam 5 persiapan, terus Betul. jam 6 perjalanan foto, hunting fotonya tuh jam 6 sampai jam 8. Betul. Jam 8 sampai jam 10 hunting makanan. Betul. Nah, di situ tuh. Nah, terus pas di kantor lagi ada kerjaan ngedit. Betul. Itu tuh enaknya ya. Pengalaman ya. Pengalaman. Nah, Pak, objek apa sih yang Bapak seneng fotoin? Pasti orang gitu, tapi apakah anak kecil kah atau dalam kegiatan apakah gitu? Saya suka semua foto human interest. Oke. Ada foto anak-anak saya suka sekali berinteraksi dengan anak-anak. Jadi itu juga bagian yang menarik dalam. Oke, karena mereka lebih ekspresif kali Pak ya. Iya. Nggak ada jaim apa gitu nggak. Nggak ada jaim, nggak ada segala macam. Kemudian juga suasana pagi itu yang menarik. Iya, iya. Yang orang-orang jarang lihat karena kalau minggu pagi itu bangun siang aja. Lebih suka bangun siang, kita bangun pagi, kita dapatkan suasana pagi, warna-warnanya masih lebih berasa kalau kita foto pagi-pagi dibandingkan foto siang. Itu sudah. Oh iya, terus udah gitu kalau kita siang tuh ekspresi udah kusut Pak ya. Udah capek. Udah capek, lapar lah, panas, wah udah banyak banget kan. Kesulitannya apa Pak? Pendekatan dengan human interest fotografi ini? Sebenarnya nggak ada kesulitan ya. Kesulitan yang ada itu cuma bangun paginya aja. Oke, kalau nggak biasa tuh jadi berat sekali. Capek. Iya. Itu bangun pagi yang kita agak sedikit kurang. Oh iya tuh, pagi kalau malamnya kan biasanya malam itu atau malam Sabtu. Malamnya kan kalau anak-anak muda kayak kita gini kan suka dugem dulu Pak ya. Biasanya kurang enak kalau hari Sabtu. Oh kurang enak ya? Ya kalau hari Sabtu pagi kita pulang kantor Jam 9 tadi, jam 9, jam 10, ya. kita tidur jam 11, jam 12, Iya. baru bangun ya paling cuma 3 jam. Kalau hari Sabtu sebenarnya saya lebih mengharapkan di hari Minggu itu jauh lebih santai. lebih santai gitu. Kayak tadi dia siang-siang udah di rumah bisa istirahat. Istirahat. Iya. Jadi sebenarnya kalau misalnya itu menjadi passion kita, happy mengerjakan, jadi kesulitannya jadi nggak ada gitu Pak ya. Iya. Dibawa senang aja gitu. Iya. Mirip sama kita Pak ya. Iya. Yang membedakan apa sih Pak? 70-200 Mas. Jadi 70-200. Oh yang ini ya. Iya, 70-200. Ini bisa buat Bagi yang ingin mendalami fotografi bergenre human interest, berikut tipsnya. Pertama, carilah subjek atau orang yang punya karakter kuat dan menarik. Misalnya, orang tersebut punya ekspresi wajah yang hidup dan ada cerita menarik dalam kehidupannya. Kedua, kamu bisa menggunakan kamera dengan lensa yang memiliki jarak fokus 50-300 mm. Karena lensa jenis ini akan sangat membantu saat ingin memotret candid. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Camp Talkers, balik lagi di acara Camp Talk bareng gua Alan dan ada Pak Wahyu, Human Interest Photographer. Kita sedang membahas soal pengalaman Pak Wahyu udah kemana aja, ngapain aja. Nah sekarang kita pengen terusin pertanyaan yang tadi tuh, suka dukanya Pak. Kalau sukanya mungkin banyak ya karena kita senang mengerjakannya. Pernah nggak ada dukanya nggak sih?
Dukanya kalau kita foto bagus ya Mas, kita mau foto bagus, kita harus bawa peralatan banyak. Kita hunting, ada hunting-hunting yang kadang-kadang kita hunting di luar, dan kita harus bawa barang itu. Oh iya, pengen foto bagus tapi harus bawa barang banyak, itu repot ya? Iya, karena kelengkapannya juga tetap harus dibawa, walaupun di sana disediakan pandu, kadang-kadang juga ya agak sulit juga. Iya, terus udah gitu faktor keamanan ya kadang-kadang jadi was-was. Ini aman nggak ya? Waktu itu saya pernah jalan-jalan sama istri saya, bawa kamera itu pertama dianggap turis, yang kedua copet kayaknya kayak laler ngeliat makanan gitu, dilalerin gitu ya. Gitu. Nah itu tuh perlu diperhatikan juga kalau kita mau foto, apakah perlu bawa sebanyak itu atau ada yang ditentukan lah ya, ini butuhnya ini aja gitu. Oke, nah ngomong-ngomong peralatan dibawa, kamera pertama yang saya pakai pertama kali 5 DSLR. Canon 5D ya. 5 DSLR, iya. Oke. Itu pertama tuh ya Pak ya. Itu yang pertama kali saya mulai terjun di semi pro ya. Pro kamera, saya pakai 5 DSLR. Oke, habis itu kemana lagi Pak? Nambah lagi. Iya. Kalau pemula biasanya cukup banyak yang saya punya. Kamera hampir 13 biji. 3. Tapi nggak ada yang dipakai Mas. Oke, karena pengen beli aja ya. Iya, nafsu beli dong. Nafsu beli, oke. Nggak mau Pak, mendingan nafsu beli kamera daripada nafsu yang ya, biasa. Ada kamera apa lagi? Jadi Leica SL, Leica Q, kemudian Fuji, kami punya semua. Itu kameranya harganya lebih mahal daripada harga diri saya Pak. Enggak lah. Bapak baik banget ya. Terus ada apa lagi? Cukup banyak lah. Sony yang terbaru. Jadi tiap kali yang ada yang baru, saya juga selalu update. Iya. Cuma lama-lama pengen nyobain Pak ya. Gitu. Oke. Terus akhirnya yang kepake yang mana? Akhirnya tutup. Balik lagi yang 5D. Kecinta lama. Oh 5D, gitu. 5 DSLR. Iya, emang gitu kayak saya juga gitu, kalau banyak duit tuh pengen aja beli. Masa dipakai gimana nanti ya. Nah terus udah gitu Pak, lensa tuh biasanya yang paling sering kepake itu apa aja sih? Lensa kalau di human interest biasanya saya pakai yang 70-200 Mas. Jadi 70-200. Oh yang ini ya. Ya 70-200. Ini bisa buat candid juga bisa ya. Dengan 200, bisa juga dengan 70 mili. Kemudian juga saya juga kadang pakai ya? Sigma 135 f1.8. Iya. Ini kayaknya masih baru Pak ya? Masih, baunya juga masih bau toko. Bau mobil baru. Terus udah gitu. Kemudian 2470. Kadang untuk di space yang memang kita agak sempit ya. Agak sempit. Pakai itu. Fleksibilitasnya tinggi ya. Kemudian juga satu yang 85 f1.2. Nah, ini buat portrait bagus banget. Buat portrait ya, kadang-kadang saya juga foto anak-anak yang menggunakan f. Nah ini nih Pak, ini saya suka banget ini Pak, 85. Ini kayaknya udah agak lama Pak ya? Sudah ini udah agak longgar gitu ya. Iya. Udah gitu, ini saya kemarin nemu Pak, ini banyak juga yang jual second. Iya. Banyak, tapi harganya murah. Biasanya kalau murah gitu kenapa ya? Rusak di motornya Mas. Oh, mungkin autofocusnya nggak berfungsi. Autofocusnya nggak berfungsi. Jadi ini sangat mudah untuk rusak kalau yang 85 ini. Oh, yang 85. Ini lumayan nih tips juga nih kalau beli 85 yang f1.2 buat Canon. Banyak barang second yang kok murah ya. Nah, itu hati-hati itu Pak ya. Jadi, kecuali kalau memang penyuka manual. Iya. Karena ini bisa kan ya kalau buat manual, cuman paling si aperture-nya aja tuh bingung diatur-atur kalau dipakai bukan yang di Canon gitu. Harus misalkan kita pakai ini di bodinya Sony, ya itu agak PR tuh ngatur aperture-nya. Nah, tapi saya menggunakan kamera apapun, saya lebih suka menggunakan lensa Canon. Dengan nambah adapter aja. Nambah adapter. Jadi saya juga nggak terlalu banyak membeli lensa untuk beberapa kamera. Iya. Jadi cuma ini aja yang saya pakai sekarang. Saya juga kalau misalkan beli ini mendingan ganti adapter aja Pak. Kalau saya, karena kalau ganti lensa mahal. Terus apa kan
cintanya adalah pada Canon 5D ini ya, DSLR. Iya. Nah sekarang kan eranya lagi mulai banyak ke mirrorless nih Pak. Iya. Nah mirrorless favorit Bapak apa? Mirrorless yang saya favorit, yang saya pakai Sony Pak. Sony yang Sony apa? A7 Mark III. A7 Mark III, Iya. oke. Itu Itu masih juga. Masih baru, masih baru. keluaran baru ya Pak ya. Gitu. Nah itu apa sih Pak yang membedakan misalnya teman-teman yang baru gue kayaknya pakai mirrorless aja deh. Yang membedakan apa sih Pak? Saya lebih suka menggunakan itu untuk event-event tertentu ya. Saat saya foto gedung, saya butuh burst, butuh speed yang tinggi, saya pakai yang A7 Mark A7 Mark III tadi ya. Karena beberapa mirrorless memang punya kemampuan speed yang jauh lebih tinggi. Iya, kalau 5 DSR cuma 4 frame per second. Iya. Jadi ya untuk menangkap burung cuma beberapa jepretan doang. Iya. Tapi kalau kita pakai Sony A7 Mark III atau A9, dia burstnya bisa sampai 10. Kalau Mark III, kalau dia bisa sampai 20, udah kayak mesin obras. Iya, nah itu paling enggak dari 10 jepretan itu adalah minimal 1-4 yang dapat lah ya. Nah, misalkan foto human interest gitu ya. Kan tadi Bapak bilang kalau misalnya burstnya tinggi itu buat foto burung gitu ya. Yeah. Nah, kalau human interest mungkin kita suka fotoin candid anak kecil lagi main, itu kan dia dinamis sekali Pak ya. Yeah. Lari ke sana sini tapi ekspresinya itu sangat ditangkap. Nah, itu bisa ya kita menggunakan mirrorless dengan kemampuan burstnya, continuous speednya cepat gitu ya Pak ya. Iya. Gitu, menarik sekali ini, banyak sekali yang bisa kita ambil. Tapi kita akan kembali setelah yang satu ini ya. Pengen fotoin anak yang bagus gitu. Oke. Bukan karena saya pengen jadi juara atau kenapa, karena pengen fotoin keluarga. Cuma susah ternyata fotoin. Iya. Gitu. Camp Talkers, balik lagi di acara Camp Talk bareng gua Arlan dan ada Pak Wahyu. Kita sedang membahas soal human interest fotografi. Nah, biasanya kita kalau lagi di beberapa segmen ini suka ada namanya bedah foto. Namanya ini Pak, kita ada namanya foto 911. Ada suara itu kan? Yeah. Kalau ada suara kayak gitu, berarti itu tandanya masuk ke foto 911. Nah, di foto 911 ini kita sudah mengumpulkan beberapa pilihan foto-foto. Pak Wahyu, nih kita udah mencoba diem-diem nih Pak. Kita coba terus udah gitu kita tanyakan. Pasti teman-teman Camp Talkers ini penasaran, ini dari tadi Pak Wahyu ngomong terus fotonya kayak apa sih gitu kan. Nah ini kita kasih lagi Pak fotonya. Foto-foto luar biasa dari sekian foto Bapak yang banyak, yang bagus-bagus, kita pilih yang segini aja dulu Pak ya. Yeah. Oke, foto pertama ini Pak. Ini kayaknya di pinggir sungai. Boleh ceritain Pak tentang fotonya? Jadi foto itu saya ambil di Bogor. Bareng-bareng sama teman-teman. Jadi hunting di daerah C4, daerah IPB. Jadi foto itu pagi menjelang siang sebenarnya, jam 8 jam 9. Backgroundnya udah putih, makanya itu agak sedikit saya bikin agak hitam. Oke. Jadi Putih itu dari mana? putih itu udah dari cahaya. Cahaya matahari di belakang. Pantulan ke air. Oke. Jadi air itu saya buat Lebih gelap. Nah, fotonya juga ikut terbawa gelap. Dan ini juga agak sulit. Kita agak cukup jauh ya. Oke, ini pakai 7200 berarti. 7200. Jadi 7200, lampu juga kurang begitu ini karena situasi agak jauh untuk menempatkan lampu. Kita nggak bisa pakai lampu di depan dekat itu karena agak cukup dalam sungainya. Itu ada tebingnya juga agak cukup jauh dari ini pasang lampu. Oke. Nah, sehingga lampunya juga tidak terlalu maksimal. Gitu. Iya. Sehingga ya itu hasil foto sebulan yang lalu. Ini butuh berapa lama Pak untuk bisa mendapatkan foto ini, settingnya segala macam? Sebenarnya fotonya nggak jauh beda ya. Jauh beda cuma kurva sebenarnya, kurva histogram itu yang cukup penting dipelajari oleh fotografer. Karena kurva itu harus bagus untuk menghasilkan gambar yang bagus. Oke. Kalau kurvanya nggak bagus, gambarnya turun naik juga, artinya kurang bagus.
Nanti kita akan bahas soal kurva histogram itu apa di bagian tips and trick nanti ya. Ini sebelumnya kita akan melanjutkan ke berikutnya. Nah ini kayak tampak di sawah nih Pak. Ya, itu foto anak. Oh ini anak Bapak nih ya? Model mahal itu Mas. Sebenarnya wah ini kayak anak ini. Model yang susah difoto, beruntung bisa. Dia pasti nggak suka difoto ya? Mahal Mas. Oh pasti harus dibeliin apa gitu? Iya. Mahal. Ini di mana Pak lokasinya? Itu di daerah Bogor juga, puncaknya daerah Cianjur. Oke. Daerah Cianjur. Kali ini lagi jalan-jalan sama keluarga. Lagi jalan-jalan. Oh. Jadi kadang-kadang juga lagi jalan-jalan, saya juga ambil foto-foto, terutama ya foto keluarga, agak sedikit lebih apa ya. Kadang-kadang dulu saya pengen fotoin anak sebenarnya. Saya belajar fotografi karena pengen fotoin anak yang bagus gitu. Oke. Bukan karena saya pengen jadi juara. Kenapa? Cuma karena pengen fotoin keluarga. Cuma susah ternyata foto. Iya. Gitu. Udah susah, nggak mau lagi ya. Iya. Nah ini Pak, ini suasananya tuh kayaknya sejuk sekali ini Pak. Ini di mana Pak? Itu di daerah Bogor juga, di daerah Sifor juga. Jadi persis daerahnya dekat sungai. Agak di sebelah sana. Okay. Jadi spot-spotnya nggak terlalu jauh dari tempat yang pertama tadi. Oke, ini kuda-kuda ini si kuda itu memang di sana banyak kuda untuk dipakai. Masih ada kuda-kuda yang bisa dipakai ya, cuma tempat ini ya cukup kotor ya. Kotor. Tapi nggak kelihatan. Nah, foto berikutnya, nah ini human interestnya berasa sekali ya. Ini kayak ibu dan anak atau anak dengan guru ngajinya. Bulan puasa gitu. Oke, ini lagi sambil nunggu buka. Sambil nunggu buka, menjelang jam-jam 4 itu. Oh, jam 4. Jadi mataharinya juga udah mulai Ini siapa Pak, kalau boleh tahu? itu kita foto hunting ya. Foto hunting itu ada model siapa namanya saya lupa. Anaknya juga saya lupa namanya. Ini anaknya dia? Bukan. Bukan, jadi model juga? Model juga, ada dua model anak. Ya, ini lokasi di mana Pak? Istiqlal. Oh di Istiqlal. Oke, menarik sekali. Ini kira-kira ada berapa orang yang ikut Pak? Mungkin ada 10 orang ya. 10 orang ya? Iya. Itu foto secara bersama kalau hunting gitu Pak? Iya. Nggak ganti-gantian? Bareng-bareng Mereka aja. masing-masing cari angle yang berbeda ya. Kalau ganti-gantian kasihan modelnya Pak ya? Iya. Ntar keburu buka lagi. Nah ini foto saya paling tertarik sama ini Pak. Nah ini fotonya itu kayak saya ngerasa kayak bukan di Indonesia gitu. Mungkin karena tampilan si orangnya terus tone yang Bapak buat tuh kayaknya menarik sekali. Ya itu saya foto di tempat hunting juga. Cuma huntingnya agak small hunting, cuma berdekat. Oke. Ya itu di dalam rumahnya kawan juga di situ. Oke. Kita ambil tokoh sosok yang figur seperti itu, ada janggot tua. Nah kita ada beberapa pose di situ. Satu dia sedang main catur, satu dia sedang baca koran, sedang bikin patung Gepetto. Jadi saya bikin konsep yang seperti itu. Oke. Wah menarik sekali nih Pak. Ini model-model ini, terutama yang ini Pak, susah nggak sih Pak diarahinnya? Sangat mudah. Oke. Tidak terlalu susah untuk mengarahkan model-model yang seperti itu. Itu tinggal ya kita siapin aja. Yang penting kita siapin. Dia duduk, dia mau entah gaya apa dalam kondisi tertentu ya kita mungkin dari sekian puluh foto ya kita bisa dapat. Nah ini cahayanya dari lampu atau dekat jendela? Dia dekat jendela, dari pintu. Dari pintu. Jadi sebenarnya itu cahaya dari pintu yang dibuka. Iya. Ini jam berapa kira-kira? Jam 12. Jam 12 siang. Jam 12 siang. Itu memang agak gelap, pintunya agak gelap dan cahaya cuma masuk dari satu arah dari arah. Tapi dapetnya malah soft ya Pak ya? Iya. Cahayanya nggak keras gitu. Oke seru banget nih. Nanti kita akan bahas lagi soal macam-macam, ada tips and tricks, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan juga dari teman-teman Camp Talkers. Tapi setelah yang satu ini. Lampu itu sangat penting, cahaya itu sangat penting untuk mendapatkan posisi terang gelap. Ya, kita bisa memainkan mana yang mau kita. Masih di Camp Talk bersama gue Arlan dan ada Pak Wahyu. Kita sedang membahas human interest fotografi. Tadi kita udah melihat karyanya Pak Wahyu.
foto-fotonya luar biasa, bagus sekali. Sekarang kita coba menggali karya-karya Pak Wahyu, tips dan triksnya kayak gimana sih supaya bisa mendapatkan foto seperti itu. Ini Pak, kita udah ngumpulin sekitar 4 foto Pak ya, dari hasil karya Pak Wahyu juga nih ya. Ini kayak di lokasi yang sama kayak tadi foto pertama tadi Pak. Tapi ini dia membawa, ini apa sih, anjing Pak? Anjing. Oke, anak ini bawa anjing. Nah ini tadi bedanya foto yang tadi saya lihat dia lebih apa sih namanya, lebih ada unsur backlightnya. Jadi si modelnya tuh lebih kelihatan gelap. Nah kalau ini apa yang membedakan Pak? Di situ saya juga ngelihat, saya pengen nampilin sesuatu yang ada yang saya mau buat unsur dramatis. Yang gambar yang pertama tadi saya sengaja buat itu agak sedikit dramatis. Ini pun sebenarnya mau saya buat agak dramatis, tapi saya belakangnya saya tetap, waktu saya foto masih agak under cahaya di belakang, jadi nggak terlalu saya gelapin. Kalau yang tadi cahayanya udah kadung terang sehingga saya agak underin. Jadi agak sedikit itu perbedaannya. Cuma yang pertama itu menimbulkan agak lebih dramatis dibandingkan dengan foto yang kedua ini. Jadi kadang-kadang teman-teman Camtappers, foto yang kita inginkan tidak sesuai, tapi melalui proses editing ternyata ada sesuatu yang istimewa yang berbeda, tapi melebihi ekspektasi. Betul. Tadinya kita pengennya gini, begitu sudah diedit, oh ternyata kayak gini karena kondisinya berbeda ya. Betul. Dan itu juga dipengaruhi oleh hasil histogram kita, arahnya mau seperti apa. Arah histogram yang pertama itu arahnya lebih kecondong ke gelap. Kalau yang ini masih ada di middle, jadi nggak terlalu. Itu sebenarnya nggak ada patokan idealnya, gimana sesuai selera aja Pak ya? Sesuai selera. Sesuai dengan konsep foto, hasilnya seperti apa, kira-kira nanti hasil editingnya juga histogramnya nggak terlalu berbeda dari awal. Itu yang prinsip yang saya pakai. Mungkin ada selera orang yang memang agak sedikit digeser histogramnya sehingga terbentuk yang agak miring, kadang-kadang kurva menggelembung, kadang-kadang ada kurva yang seperti itu, macam-macam lah. Itu nanti tergantung dari jenis apa istilahnya, selera dari masing-masing. Nah teman-teman Camtappers kalau bingung, nanti kalau di software Photoshop itu yang namanya histogram, terus ada curve itu juga dicoba aja, diutak-atik. Itu nanti pengaruhnya ke seperti apa ke foto kita. Nah dari situ kita bisa tahu kalau begitu foto, kekurangannya ini kita bisa otak-atik dari situ Pak ya. Betul. Jadi learning by doing Pak ya. Betul. Nah ini kita lanjut ke foto berikutnya. Nah ini fotonya moodnya sangat berbeda dengan foto sebelumnya. Ini fotonya sangat cerah ceria. Kalau tadi ada dramatis, ada unsur gelapnya lah. Kalau ini kayaknya cukup ceria nih Pak. Ini gimana Pak? Ini foto yang paling nggak enak Pak sebenarnya. Nggak enak loh. Iya. Foto aslinya itu benar-benar nggak enak. Dia flat banget. Waktu itu juga matahari agak kurang. Jadi benar-benar flat. Ini sudah proses. Ya akhirnya saya bisa mendapatkan terang-terangnya, gelap-gelapnya seperti apa gitu. Nah ini proses editingnya apa aja sih Pak yang digunakan? Jadi proses editing ini saya pakai Photoshop. Jadi Photoshop ini ada beberapa layer yang saya pakai. Jadi ada yang orangnya saya blocking dulu. Orangnya saya blok, jadi pas saat kita masking orangnya nggak ikut termasking. Jadi yang belakang kita coba naikin. Tadi lebih gelap Pak ya? Tadinya lebih gelap. Oh jadi flat di fotonya ya? Akhirnya gimana caranya supaya gambar itu lebih menonjol daripada background. Makanya dilakukanlah teknik masking tadi Pak ya? Betul, teknik masking tadi untuk mendapatkan hasil yang apa yang kita mau gitu. Nah sebelum kegiatan ini mereka berempat itu sedang apa sih Pak? Mereka sedang bermain, jadi sedang latihan 17 Agustus. Buat 17-an ya? Oke, kita lanjut ke ini. Lokasi di mana Pak? Masih di Bogor? Di Puspitek. Di mana tuh Pak? Di Serpong. Di Serpong. Next foto. Nah ini dramatis sekali, terus unsurnya begitu dark, begitu teatrikal gitu kalau saya lihat. Ini gimana sih Pak? Itu hunting. Jadi ya kita ikut hunting karena model sudah tersedia, konsepnya sudah ada,
kira-kira hasil editan itu sebenarnya ada sedikit digital imaging ya sedikit. Jadi ada background yang kita tambahin. Cahaya memang ada lampu dari sebelah atas muka. Dari sini untuk menerangi bagian wajah dari si model. Jadi lampu itu sangat penting, cahaya itu sangat penting untuk mendapatkan posisi terang gelap sehingga kita bisa memainkan mana yang mau kita tonjolkan gitu. Betul. Dan hasil olahan di Photoshop itu juga kita bikin nggak ada warna-warna yang menonjol, nggak ada warna-warna yang itu dengan adanya histogram yang baik ya. Dan ini di studio Pak? Di Kota Tua tuh di gedung apa? Tapi indoor ya Pak ya? Indoor. Nah itu sini sengaja dibikin ada efek grainy-nya ya. Iya. Sudah gitu ini kayak ada HDR-nya sedikit Pak ya? Atau jadi itu yang depan agak sedikit saya blur. Iya. Menambah unsur dramatis gitu. Belakangnya juga sedikit. Jadi sebenarnya ini blurnya bukan dari lensa Pak ya? Bukan. Iya. Sedikit saya tambahin blur. Siap. Nah ini foto terakhir Pak. Foto terakhir ini menurut saya dramatis sekali dan rasanya itu terasa kayak di pagi hari tapi bukan kayaknya. Pagi hari Pak. Oh pagi hari benar ya. Ini terus itu kayak di dalam hutan gitu. Iya. Ini di hutan IPB Bogor Pak. IPB Bogor. Iya di daerah Parung. Nah ini mereka ini sedang apa ceritanya Pak? Dia sedang main burung Pak. Oh, oke. Jadi habis main burung dia mau nangkap ikan di danau Situ Gede. Oh makanya di belakangnya itu ada jaring itu Pak ya? Iya. Dan kebetulan juga cahayanya cukup bagus. Iya. Mataharinya masih baik, jam-jam 7 gitu jadi masih cukup bagus. Terus kita bisa dapetin kayak kabel ini gimana sih Pak? Di belakangnya memang itu kita nggak pakai fogging ya. Kita nggak pakai fogging, tapi cahaya itu memang sudah masuk. Tapi masih ada kabut sehingga kabut tadi lebih menonjolkan warna cahaya matahari. Dan ini cuma bisa ditemui pada pagi hari kali Pak ya? Pagi hari, siangnya udah nggak enak. Iya, menarik sekali teman-teman Camp Talkers. Nah, habis ini kita akan kasih kesempatan untuk teman-teman Camp Talkers untuk bertanya langsung sama saya dan Pak Wahyu bahas seputar human interest fotografi. Kita akan kembali. Kalau human interest antara fotografer dengan orangnya ada. Kalau street fotografi dia tidak ada dengan model atau apa yang difotonya. Camp Talkers masih di acara Camp Talk bareng gua Arlan dan Pak Wahyu. Tadi gua udah nanya banyak banget soal human interest fotografi, terus tanya hasil karyanya Pak Wahyu ini caranya gimana sih Pak? Ini di mana? Nah sekarang giliran teman-teman penonton di rumah nih Pak. Kita sebut nama Camp Talkers itu mau nanya macam-macam, kita sudah kumpulkan dan kita sekarang masuk di segmen Camp Talk Mail. Seneng banget loh lihat Pak Wahyu gini. Kayaknya jarang Pak ya. Oke, pertanyaan pertama dari Tasya_Caca. Hai Camp Talk, mau menanyakan perbedaannya human interest dan street photography apa ya? Nah, apa tuh Pak? Kalau human interest lebih cenderung biasanya agak sedikit terkonsep ya. Terkonsep, oke. Iya, artinya ada hampir semacam kayak ada model, tapi bisa juga tidak terkonsep. Iya. Ya, tapi untuk street photography itu lebih lost gitu. Lebih candid lah ya. Orang candid, kadang nggak tahu kalau kita fotoin. Iya, kita turun ke jalan, kita ambil apa yang bisa kita ambil, itu yang kita masuk dalam kategori street photography. Tapi human interest, setahu saya dalam saya foto ada yang di setting, ada juga yang tidak di setting. Tapi yang menjadi benang merahnya adalah interaksi antar manusia Pak ya? Iya. Oke. Di situ ada interaksi antara, kalau human interest antara fotografer dengan orangnya ada. Kalau street fotografi dia tidak ada interaksi dengan model atau apa yang difotonya. Oke. Pertanyaan kedua dari Pikachu, @pika_cu. Mau nanya nih Kak, aku lagi mau beli lensa baru. Mau saran dong untuk lensa yang pas buat foto human interest. Nah tadi sebelumnya Pak Wahyu udah jelasin apa aja, tapi mungkin kita bisa jelasin lagi Pak. Lensa apa yang pas? Ini karena dia baru mau beli lensa nih Pak. Lensa apa yang pas? Terus kira-kira sekalian tambahin Pak, kamera apa sih Pak yang untuk entry
lah gitu. Kalau buat kamera ya, untuk saran pemula sebenarnya semua kamera juga bisa menghasilkan foto yang bagus kalau untuk Instagramable gitu. Iya. Kalau untuk sekedar pemula bisa dengan foto-foto yang ya 16 megapiksel. Iya. Sekarang 24 megapiksel. Handphone pun sekarang sudah 24 megapiksel. Ada yang 40 megapiksel juga ada. Tapi yang murah-murah seperti Sony yang mirrorless juga cukup murah. Juga di Canon yang ini juga ada murah juga, di Nikon juga ada yang murah. Tapi intinya cari apapun kamera yang dipakai, tinggal kita rajin-rajin foto. Sebenarnya apapun itu udah bisa. Iya, kita harus sering foto ya, jadi kalau kita bisa belajar. mau tiba-tiba pengen bisa juga rasanya nggak mungkin juga. Iya. Yang penting rajin untuk foto. Pokoknya gue beli yang mahal deh, pasti hasilnya bagus. Iya. Sementara tidak begitu Pak ya, Nggak harus begitu. kita menguasai. Tetap aja Pak, saya mencari pagi karena suasana pagi yang mau saya dapetin. Iya. Gitu. Terang gelap, warna-warninya juga lebih enak dibandingkan dengan siang. Ya, gitu ya. Oke. Nah itu udah jelas kan Pikachu. Nah banyak sekali yang bilang kalau fotografer tuh bilang pakai handphone pun bisa gitu. Jadi jangan menjadi halangan. Oh, gue cuma punya kamera murah gini. Bisa aja kok. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari @veya_194. Kak, aku mau ikut lomba foto. Minta saran dong, persiapan apa yang harus aku siapin nih? Persiapannya apa tuh ya? Paling riset dulu. Lombanya tergantung lombanya tentang apa. Misalnya tentang interest, berarti persiapannya menguasai peralatannya. Iya. Terus udah gitu, misalkan punyanya lensa ini, ya udah berarti nanti teknik diperlukan beda lagi. Misalnya 70-200 bisa dari jauh. Kalau misalnya punyanya ternyata cuma punya 28, berarti harus lebih dekat. Biasanya kalau ikutan lomba gitu kan foto-foto itu bisa re-upload ya. Iya. Bisa di re-upload. Atau kalau kita mau foto ya biasanya ada tengah itu ke tanggal penutupan. Nah, dari tanggal waktu ke tanggal penutupan tadi kita harus bagaimana? Iya. Kita mau foto atau pakai stok lama gitu, atau mau foto baru. Tinggal sesuaikan dengan Konsep lombanya. konsep lombanya seperti gitu. apa. Oke, pertanyaan berikutnya dari Arai_. Kak, mau tahu dong pengalamannya udah apa aja? Aduh. Wah, ntar diulang lagi dengan yang pertama. Pokoknya Pak Wahyu ini pengalamannya udah cukup banyak. Kalau mau tahu, follow aja Instagramnya Pak Wahyu. Pak, Instagramnya? Wahyuwit73. Wahyuwit pakai D ya, 73. 73. Oke, itu berarti Pak Wahyu 73 ya Pak ya? Iya. Pinter ya saya. Bukan angkatan loh, beda loh. Tua banget. Terakhir pertanyaan dari @melkoy_. Masnya, selain foto human interest, pernah foto apa lagi? Pernah foto apa lagi, Pak? Foto, sepertinya hampir semua genre foto pernah saya ikutin ya. Ada genre model, saya pernah juga. Awal-awal pertama kali saya moto arahnya ke model. Makro fotografi juga, burung, building. Jadi building juga coba. Sehingga tadi dengan banyak genre, itu banyak kamera yang harus disiapin. Ternyata Banyak senangnya juga human interest, Iya. Setelah semuanya kita jalanin, sukanya human interest. Ya sudah, akhirnya kita putusin human interest. Yang kita siapin ya kamera yang untuk keperluan human interest aja. Iya, yang itu akhirnya nggak kepake ya. Nggak kepake. Kalau istri tahu kan dari dulu udah gue pakai buat beli tas. Untung istrinya nggak tahu ya. Oke, nah Pak, tadi udah pertanyaan-pertanyaan. Sekarang saya mau nanya harapan Bapak untuk kedepannya gimana sih Pak? Saya untuk ke depan untuk yang muda-muda ya, karena dengan adanya Instagram, Facebook dan lain sebagainya untuk mempromosikan diri, saya rasa anak-anak muda sekarang lebih banyak bisa mengekspresikan diri sepertinya. Wadahnya banyak Pak. Wadahnya banyak. Tidak hanya di sosial media, bahkan bisa kopi darat juga tuh. Betul. Jadi kesempatan untuk maju untuk anak-anak sekarang, untuk terkenal, untuk itu jauh lebih besar dengan adanya banyak media sosial yang bisa diakses gitu. Oke, jadi teman-teman Camtalkers tuh kayak kata Ayu, sekarang tuh buat kita wadahnya banyak, teknologi makin canggih. Betul. Terus teknik editing bisa, terus informasi kita bisa
browsing apa segala macam tuh ada. Jadi jangan menjadi batasan kita cuma punya kemampuan cuma segini yang Mau segitu. belajar di YouTube juga ada. Bisa iya, semuanya makanya ada. Google itu banyak lah. Nah, teman-teman kita mengucapkan terima kasih sama Pak Wahyu karena sudah memberikan manfaat sekali untuk episode ini dalam tema human interest Pak ya. Human interest fotografi. Terima kasih. Kita akan kembali di episode berikutnya dengan topik yang enggak kalah lebih seru, dengan bintang tamu yang enggak kalah lebih seru dan juga tips and trick yang seru juga. Sampai ketemu lagi di Camp Talkers. Bye. Bye.